Recording in progress. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Apakah suara saya sudah jelas dan slide-nya sudah terlihat? Cek, cek. Oke. Nah, kita akan melanjutkan ya untuk materi eh, hari ini ya, terkait dengan materi hari ini, yaitu terkait dengan casing konten ya. Jadi untuk casing konten ini eh, merupakan tambahan gitu ya, tambahan. Jadi dia materi yang di luar materi di luar service ya. Jadi tidak menjelaskan pada service tertentu, melainkan ini adalah mekanisme gitu ya, penjelasan terkait dengan mekanisme yang eh, dilakukan oleh AWS untuk salah satunya adalah memperkecil latensi dari eh, transfer data ataupun proses-proses yang dilakukan pada service AWS. Oke, nanti kita akan coba melihat caching secara umum. Kemudian ada edge caching, ada caching web session, dan caching database. Untuk service yang terkait dengan eh, jadi untuk apa caching tersebut salah satu eh, service yang apa namanya terkait dengan ini adalah Amazon CloudFront. Oke, kemudian eh, beberapa hal yang mungkin perlu kita lihat di sini adalah eh, pada akhir pembelajaran ini teman-teman akan melihat beberapa hal ya, mulai dari identifikasi bagaimana proses caching itu terjadi, kemudian mengidentifikasi apa yang dilakukan pada service saat terjadi serangan DDoS ya. Kemudian eh, eh, membuat arsitektur yang menggunakan CloudFront untuk melakukan caching konten dan juga beberapa service session management yang eh, relate pada caching, proses caching. Nah, ini adalah eh, yang pertama yaitu terkait dengan eh, arsitektur ya. Dan terkait dengan arsitektur ini, untuk arsitektur sendiri eh, kembali ke gambar ini ya, gambar yang ini udah mulai lengkap ya sebenarnya. Ini udah lengkap ini ya, gambarnya udah lengkap. Ketambahan satu di sini Amazon CloudFront ya. Jadi untuk CloudFront sendiri ini dia berada di depan ya, berinteraksi dengan si Route 53 atau DNS Service punya Amazon. Eh, Tentunya dia akan mengecek gitu ya, mengecek
seberapa besar traffic atau konten-konten yang melewati gateway ataupun Route 53, sehingga nanti yang akan di apa yang akan di eh, caching tadi ya, atau dia semacam eh, disimpan secara temporer ya, untuk bisa melihat konten-konten yang sering diakses, sehingga dia lebih cepat atau lebih apa ya, lebih mudah dijangkau ya, latensinya rendah karena ada mekanisme untuk menyimpan secara temporary pada CloudFront ini. Oke, kemudian kita lanjut ke business requirement yang ada. Nah, di sini terlihat bahwa kapasitas dari kafe ini semakin lama semakin overload ya. Artinya eh, sudah hampir tidak mencukupi ya kebutuhan untuk hal tersebut. Nah, apakah eh, hal ini eh, apa yang perlu dilakukan gitu ya, terutama jika request-request itu pada file-file statik ya, static content seperti gambar atau menu items, di mana itu bisa kita katakan sebagai konstan ya, hal yang eh, mungkin bisa dibilang dia mirip gitu ya, atau sama terus-menerus. Nah, ini tentunya jika request terhadap data tersebut secara terus-menerus ya, maka hal ini akan meningkatkan biaya dan juga latensi atau beban. Jadi kalau semakin banyak atau semakin berat, maka ya latensinya akan semakin besar ya, semakin lama. Dan biaya tadi ya, karena seperti yang kita tahu kalau di AWS itu kan eh, biaya yang dibebankan adalah terkait dengan data keluar ya. Jadi data keluar itu dia akan dihitung ya untuk data keluar itu. Nah, kemudian eh, seperti yang tadi saya sebutkan bahwa static content itu adalah satu salah satu hal yang bisa kita case atau kita identifikasi sebagai objek yang tetap gitu. Nah, every time atau setiap waktu customer itu membuka menu, maka eh, karena dia sifatnya data itu statis, maka dia akan di load bukan dari server tapi dari cache. Sehingga jika terjadi eh, jika terjadi perubahan pada menu atau item pada menu, maka eh, perlu melakukan request pada database sehingga cache-nya itu juga akan terupdate. Nah, sebagai tambahan, eh, terdapat video gitu ya, video yang dipasang, misalkan kayak video testimoni dari eh, pelanggan gitu ya. Maka Sofia dan Igil ini menggunakan edge caching untuk data streaming sehingga mereka bisa menghemat resource transfer pada komputasi mereka gitu ya. Dan ini juga bisa memudahkan untuk mengatur bahwa yang akses user ini adalah user yang berasal dari geolocation tertentu seperti itu.
Oke, kemudian selanjutnya adalah eh, kita melakukan overview terkait dengan caching ya. Jadi caching ini adalah trading capacity for speed. Artinya eh, terdapat batasan ya. Jadi yang kita tahu bahwa storage itu punya batasan untuk eh, untuk melakukan transfer data gitu ya. Jika dibandingkan dengan eh, performa dari network ya. Jadi speed is important. Jadi speed itu sangat penting. Jadi misalkan eh, caching ini menyebabkan eh, pembacaan atau retrieval data dari eh, database itu bisa jadi lebih cepat gitu ya. Misalkan eh, ketika kita menggunakan suatu sistem atau aplikasi yang di situ terdapat beberapa file statis. Maka tentunya jika data tersebut kita apa tersimpan ya, tersimpan atau tercase, maka data itu akan eh, jadi lebih cepat ya untuk diterima oleh klien atau orang yang menggunakan. Nah, ini tentunya akan eh, kalau di sini disebutkan bahwa reduce the need access underlying slower storage layer. Nah, jadi ini bisa mengurangi ya, mengurangi beban saat kita perlu me- apa namanya, perlu menggunakan storage yang mungkin lambat gitu ya. Artinya itu sudah eh, ditangani oleh si caching mekanisme tadi. Jadi tentunya untuk case data ini lebih cepat ya, serve faster than request. Jadi tentunya akan lebih cepat jika dibandingkan dengan eh, penggunaan caching. Nah, ini adalah ilustrasi. Oke, jadi ini adalah travel time misalkan dari rumah kita ke eh, hardware store ya. Jadi kita ilustrasikan di sini bagaimana case itu bisa meningkatkan performa gitu ya. Jadi misalkan eh, kita akan melakukan trip atau perjalanan ya dari rumah kita ke toko hardware atau toko perangkat keras untuk alat apa gitu ya, toko bangunan gitu sih. Nah, jarak dari toko ke rumah kita ini eh, beberapa miles gitu ya, beberapa kilometer. Nah, ini eh, bahwa tiap menit atau waktu yang kita butuhkan itu tentunya membutuhkan effort. Nah, ini adalah storage unit ya. Jadi eh, tentunya kalau kita eh, lihat di sini bahwa dari rumah ke storage unit ini membutuhkan waktu 2 menit ya. Kita punya kayak semacam gudang gitu ya. Tapi nggak terlalu jauh kan. Eh, Storage unit ini nggak terlalu jauh. Sehingga it takes less time. Kita lebih lebih mudah kalau barang-barang itu berada di storage unit ya atau toko mungkin toko kecil ya. Nah ini eh, kayak toko retailnya mungkin ya. Toko retail ini jauh lebih dekat dan barangnya sama gitu tentunya. Nah, bagaimana kalau yang di storage unit ini nggak kosong ya? Maka kita bisa
masih bisa pergi ke toko ini untuk kemudian melakukan eh, ngecek gitu ya barangnya memang benar-benar bisa nggak diadakan di sini atau si storage unit ini yang akan berkomunikasi dengan hardware store atau sumber data. Ini tentunya lebih cepat ya karena letak dari storage unitnya ini lebih lebih dekat seperti itu. Oke. Nah, eh, kemudian muncul pertanyaan ya, apa yang seharusnya kita case atau kita simpan di temporer gitu ya. Jadi ada beberapa hal yang perlu kita pertimbangkan bahwa eh, jadi data yang kira-kira dia lambat ya ketika kita query ya kita lakukan pengambilan misalkan kita query ke database gitu di mana database query tersebut kompleks ya sehingga kompleks ini maksudnya bisa jadi query tersebut melibatkan banyak tabel sehingga ada kayak semacam apa tuh apa namanya bottleneck ya ada bottleneck di aplikasi. Jadi ini membutuhkan caching gitu ya karena query yang dilakukan ini mestinya adalah query-query yang umum atau query-query yang tidak mengandung informasi yang spesifik gitu misalkan. Nah itu sangat perlu atau sangat mungkin kita lakukan caching. Nah contoh query yang melakukan join pada multi tabel atau mungkin apa join-join yang bertingkat itu ya dia cenderung lebih lebih lambat ya, cenderung lebih lambat dan eh, ini juga akan membebani pengguna ya karena dia merasa lebih kok lambat gitu ya. Nah, ini dengan casing ini diharapkan dia lebih apa lebih cepat ya, bisa lebih cepat. Oke, kemudian ada data and access pattern ya. Jadi untuk data dan access pattern ini maksudnya adalah kita menentukan ya eh, case data ini terkait dengan pola akses yang seperti apa. Jadi misalkan eh, kita nggak perlu melakukan caching pada sesuatu hal yang me- menghasilkan sesuatu yang dinamis gitu. Misalkan eh, kayak apa ya, contohnya personal profile gitu di sosial media. Nah, yang perlu kita caching adalah eh, web web halaman web yang menghasilkan eh, result yang tetap gitu ya. Atau yang ya ini kalau kalau di sini disebutkan relatively static ya dan frequent access data misalkan profil pada sosial media kalau profil ini maksudnya kayak bionya gitu ya biodatanya atau bionya tapi kalau postingnya kan
dia nggak perlu di caching ya, karena dia akan terus berubah semacam itu. Nah, terus information that can be still for some time as public stock price. Nah, ini stillness ya. Jadi still data artinya dia data-data yang eh, akan cenderung tetap gitu ya. Nah, untuk data-data yang relatif berubah ya seperti eh, misalkan data saham gitu ya. Biasanya itu kan ada informasi data ini di apa namanya akan di refresh setiap 2 menit sekali gitu ya. Itu kan artinya itu dilakukan caching ya sebenarnya. Dia nggak real time setiap ada orang akses atau refresh dia mengambil data ke database nggak seperti itu. Tapi eh, cenderung untuk data-data yang uh, di cache terlebih dahulu. Oke, kemudian ini adalah keuntungan dari proses caching. Oke, jadi untuk improve eh, yang pertama adalah meningkatkan atau menaikkan kecepatan dari aplikasi ya. Jadi aplikasi yang diakses tersebut bisa lebih cepat merespon seperti itu. Kemudian mengurangi latensi ya. Latensi itu kan waktu yang dibutuhkan untuk traveling antar apa namanya dari satu tempat dari sumber ke klien atau sebaliknya gitu ya. Jadi sehingga eh, kecepatan dengan latensi ini ya hampir sama mungkin ya. Kalau kecepatannya tinggi berarti kan latensinya rendah, gitu. Kemudian yang ketiga adalah mengurangi akses pada database secara langsung ya. Ini yang sangat apa ya, sangat krusial ya karena akses pada database itu adalah proses yang mahal ya. Mahal dalam artian bukan biayanya tapi prosesnya itu berat ya akses ke database. Jadi kebanyakan untuk website atau aplikasi-aplikasi yang dia sifatnya sering dibuka ya, sering dibuka atau mungkin banyak diakses yang sumber datanya dari database, maka dia cenderung untuk diletakkan pada caching gitu. Oke, jadi sosial media, gaming, media sharing, Q&A portals, mereka akan menggunakan fitur caching daripada mengakses langsung dari database. Kecuali kalau misalkan aplikasi-aplikasi seperti sistem informasi atau aplikasi perbankan, sebenarnya mereka nggak menggunakan fitur caching karena eh, yang dikedepankan adalah sistem itu bisa update eh, kapanpun ya. Kalau kita refresh sekarang pun, jika ada perubahan maka dia akan eh, mungkin akan bisa mengurangi beban gitu. Oke, kemudian selanjutnya adalah eh, ini adalah apa perjalanan data gitu ya.
Ini kita punya eh, web application arsitektur ya, yang simpel gitu, di mana pada gambar ini menunjukkan bagaimana aliran data dari dan menuju ke user gitu ya. Jadi user bisa ngirim atau user mendapatkan data lagi gitu. Nah, eh, kita bisa melakukan caching ya pada masing-masing layer untuk meningkatkan performance ya, overall performance dan juga usability dari aplikasi. Jadi eh, kita eh, layer-layer yang ada di sini, misalkan ada operating system, jaringan, seperti Content Delivery Networks atau CDN, dan juga Domain Name System atau DNS ya, web application, dan juga database seperti itu. Nah, di arsitektur ini ya, eh, di arsitektur ini kita bisa menggunakan beberapa eh, caching mechanism gitu ya. Yang pertama, eh, kita mengakselerasi retrieval of information from website. Jadi ini dari sudut pandang usernya, maka konten dari application server ini tentunya jauh lebih ringan ya, diper apa namanya, diperingan dengan menggunakan si apa namanya application server ini tadi. Kemudian kita juga bisa melakukan eh, mapping domain names to IP address. Nah, ini tentunya hal-hal terkait dengan metadata dari networking ya ini ya. Jadi eh, domain names dan IP address itu dia bisa apa di termapping atau tersimpan gitu ya. Kemudian accelerate retrieval of web content ya. Accelerate retrieval web content dari web server ke atau application server. Ini mempercepat ya, intinya mempercepat atau mengurangi latensi. Nah, ini kalau kita lihat di gambarnya ya, ini kalau kita lihat gambarnya proses ini Internet or Edge ini maksudnya bisa jadi eh, perangkat-perangkat switch, router dan lain-lain gitu. Ini kita mengirim data sini, kemudian dikirim database. Ini dari database dilempar ke application server, web content. Nah, ini tentunya penggunaan eh, casing tadi ini bisa lewat sini atau langsung sini ya. Oke, jadi cukup jelas ya sebenarnya konsep yang dituju oleh si web casing ini. Bahkan di beberapa internet service provider ya, ISP itu mereka sudah kerjasama dengan penyedia konten tertentu, misalkan kayak Google gitu ya. Mereka eh, punya kayak semacam server cache cache di titik-titik tertentu ya di ISP, sehingga kalau kita mengakses konten misalkan video YouTube gitu ya, video itu nggak ngambil dari server atau cloud-nya si Google ya, tapi dia ngambil dari cache yang ada di ISP tersebut. Artinya eh, dengan ditanamkan server tersebut, maka video-video yang sering ditonton itu maka dia streamingnya nggak dari pusat ya atau sorry nggak dari cloudnya si Google tapi dari lokasi-lokasi yang berdekatan dengan klien gitu ya, itu contohnya. Tapi kalau di konteks AWS ini tentunya ya AWS punya ini sendiri ya, punya infrastruktur sendiri yang digunakan untuk menyimpan hal-hal tersebut seperti itu. Ya, mungkin ada pertanyaan dulu.
Oke, saya lanjutkan. Eh, yang selanjutnya adalah terkait dengan edge casing ya. Jadi eh, edge casing ini mungkin bagi yang belum familiar istilah edge itu apa sih sebenarnya. Jadi edge itu adalah eh, device atau hub atau apa ya, istilah hub itu eh, s- titik-titik gitu ya, titik-titik yang dilewati oleh user sebelum sebelum sampai ke server gitu ya. Jadi misalkan eh, kalau di gambar ini ya dari klien gitu, kemudian ke router, dari router ke router yang lain, ke router yang lain sampai ke origin server. Nah, di sini terlihat bahwa eh, origin server gitu ya, di sini origin server ini menyimpan informasi yang asli ya, karena original gitu ya, sumber-sumber data awal gitu ya. Nah, kemudian di sini tersimpan web object, image, media files, dan lain-lain gitu ya. Nah, number of network hubs ya atau titik-titik yang eh, merupakan eh, apa istilahnya dia adalah titik-titik yang dilewati ya, yang dilewati oleh si origin server tadi merupakan titik yang eh, sangat signifikan ya, mempengaruhi dari performa dari website. Nah, di sini kalau kita cermati, ini ada kaitannya dengan cerita saya tadi ya. Kalau ISP itu juga ada yang me, menghosting gitu ya, menghosting CDN atau ya server caching tertentu gitu ya. Nah, ini kita bisa juga menganggap bahwa router ini adalah data center punya ISP tertentu gitu. Nah, eh, dengan tujuan untuk mengurangi latensi jaringan ya, terkait dengan lokasi geografis ya dari origin server, kita bisa menambahkan ya, menambahkan eh, CDN ya, Content Delivery Network yang kita pasang pada eh, edge device atau edge point seperti router dan sebagainya. Seperti itu. Nah, kemudian eh, tadi sempat saya sampaikan ini membutuhkan CDN. Ya. CDN atau Content Delivery Network ini mungkin bagi teman-teman yang pernah melakukan inspect elemen gitu misalkan di Facebook atau di sosial media yang lain atau mungkin di media-media yang lain mungkin website yang diakses adalah facebook.com tapi untuk static files seperti gambar kemudian apa ya gambar file script JavaScript dan lain-lain itu tidak dihosting di facebook.com domainnya ya. Dia eh, dihosting di alamat yang lain gitu. Biasanya namanya Facebook CDN atau apa gitu, Pak. Ada kata-kata CDN atau mungkin bahkan nggak ada term CDN di situ ya. Jadi untuk CDN ini merupakan sistem caching server yang secara global terdistribusi gitu ya. Nah, CDN ini eh, mengcopy ya copy file-files yang terhosted pada
origin server. Kalau di gambar tadi kan ada origin server ya. Nah, si origin server tadi itu dia eh, file-file yang mungkin sering di request, dia akan disimpan ke dalam eh, CDN tadi. Sehingga files yang ada, misalkan seperti static content, seperti HTML, CSS, JavaScript, atau file-file yang nggak akan berubah gitu ya. Oh, ya mungkin terjadi perubahan ya. Cuma yang dimaksud di sini perubahan adalah seperti eh, misalkan halaman yang berisi posting sosial media ya. Kan itu kan eh, bisa dipastikan akan selalu terus bertambah atau berubah gitu ya. Komen komen dari friends atau likes dan lain-lain. Nah, jadi CDN ini eh, maksudnya adalah dia adalah lokal lokal copy dari origin server seperti itu. Oke. Nah, eh, case edge ya, jadi edge device seperti router tadi juga kita sebut sebagai point of presence atau POP yang menyebabkan kita bisa si requesternya itu me, apa, mendapatkan atau eh, dapat mendelivery dengan kecepatan yang tinggi gitu, untuk eh, data-data tersebut, data-data yang dibutuhkan. Oke, kemudian di AWS sendiri terdapat salah satu eh, service CDN yang disebut sebagai Amazon Cloud Front. Dia eh, secara singkat, dia ini adalah CDN service yang dimiliki oleh Amazon. Nah, dia optimize untuk all delivery use cases ya. Dia eh, apa untuk berbagai macam use case, multi-tier base dan extensive flexibility. Sehingga dia eh, tentunya akan menambahkan menjadi salah satu layer security tambahan gitu ya pada arsitektur. Dan juga dia support untuk WebSocket, HTTP atau HTTPS. Itu yang terpenting ya. Nah, di sini ada istilah media dynamic content ya. Dynamic content ini bukan konten-konten seperti posting sosial media ya, tapi seperti video gitu ya, media files gitu-gitu ya. Streaming video, live streaming ataupun eh, video on demand itu sangat cocok untuk digunakan di CloudFront ini.
Oke, kemudian ada tambahan informasi ya bahwa CDN ini dia multi tier case ya. Jadi nggak hanya satu apa. Misalkan saya menggunakan CDN maka dia hanya terdapat di satu region saja gitu enggak ya. Tapi ini dia disebar gitu ya, disebar di beberapa edge atau beberapa sudut gitu ya, beberapa data center. Kemudian eh, juga terdapat beberapa opsi tambahan ya, misalkan eh, pada media streaming, misalkan baik itu pre-record file atau live event itu bisa menggunakan yang 4K gitu ya untuk global viewers. Itu contoh-contoh opsi. CloudFront ini juga support untuk HTTP method seperti delete, get, add, post, patch, post dan put gitu ya. Nah, ini juga support ya sebenarnya untuk eh, dynamic websites. Cuma eh, misalkan seperti web form kayak comment, login dan lain-lain yang sederhana mungkin ya. Jadi kita harus bijak juga gitu ya. Eh, Page mana yang kita simpan di CloudFront, mana yang enggak. Nah, eh, tipe konten yang seperti apa yang bisa disimpan di eh, eh, edge case ya. Ini kalau kita lihat ada website Amazon.com, dia ada static dan dynamic content ya. Eh, eh, Misalkan di sini Compose Dynamic Web Application. Pada web application ini dia akan dideliver pada protokol HTTPS ya. Tentunya kalau HTTPS dia terenkripsi ya user request ya request yang user page req ini eh, terenkripsi gitu ya. Jadi data-data yang dikirim itu terenkripsi. Kita menggunakan CDN atau edge case ini pada static content, misalkan HTML dokumennya, kemudian CSS-nya atau JavaScript-nya, kemudian gambar dan video files. Jadi konten-konten seperti ini can be case ya. Nah, kalau yang kayak user input atau hal-hal yang dynamic ini nggak dimasukkan ke dalam case. Jadi kalau ada konten-konten generated gitu, misalkan kayak rekomendasi gitu, ya. Kalau di apa online store seperti Amazon ini kan pasti ada rekomendasi ya user seperti ini dia direkomendasikan eh, untuk eh, ada konten apa yang bisa direkomendasikan. Nah, itu kita eh, bisa memanfaatkan ini gitu. Ya, maaf, maksudnya nggak bisa di case gitu ya untuk konten-konten yang sifatnya generated eh, seperti itu. Sebagai tambahan, kita bisa melakukan konfigurasi pada CloudFront gitu ya, eh, yang viewersnya itu menggunakan HTTPS ya untuk request objek ya sehingga koneksi pada CloudFront-nya ini terenkripsi itu terhadap viewer. Kita juga bisa melakukan konfigurasi CloudFront untuk HTTPS untuk mendapatkan objek dari asal origin. Ini mungkin teman-teman harus ini ya harus eh, bisa memahami ya objek-objek apa saja yang bisa dan cocok untuk dilakukan caching, mana yang enggak. Oke, ini menceritakan bagaimana mekanisme caching itu terjadi di CloudFront.
Oke, ini kalau kita lihat di gambar berikut ini, eh, yang pertama user merequest ya, ini sebelum ini. User merequest konten, request ini akan dirouting atau diarahkan pada most optimal edge location. Jadi kira-kira hub, kan tadi ada gambar hub ya, titik-titik itu kan dia merupakan apa? Dia pasti berupa opsi ya, opsional ya, opsional. eh, Apakah kita melalui jalur A, B, C atau A, C, D gitu misalkan untuk menuju ke satu titik gitu ya. Nah, itu diarahkan ke edge location yaitu rute yang paling optimal. Kemudian dari situ dia akan mendapatkan cache copies of object. Jadi ini sudah ada gitu ya. Nah, itu kemudian dari sini kalau memang data itu ada yang di request, maka dia akan ditransfer ke user. Namun untuk konten-konten yang tidak tercase, ya, konten itu akan di retrieve ya, akan diambil dari origin server yang kemudian dari origin server itu dia akan mengembalikan ke edge location dulu untuk di caching dan dari sini akan dikembalikan ke user yang request begitu. Oke, eh, ya jadi untuk pemilihan optimal tadi itu bisa jadi jarak ya, jarak terdekat atau latensi yang paling rendah ya. Hmm, oke. Nah, eh, terus mungkin ada pertanyaan gitu ya. Sampai kapan objek files tersebut itu akan berada di dalam cache ya atau dia akan tersimpan di edge location yaitu eh, jika misalkan objek itu sudah jarang diakses gitu ya atau istilahnya less popular maka edge location itu akan di situ akan objek tersebut akan dihapus ya might remove objek tersebut eh, untuk kemudian diganti atau mungkin apa diganti atau ditukar dengan konten yang eh, lebih populer gitu misalkan ya. Nah itu seperti itu. Sehingga eh, ini ada kayak pembobotan gitu ya. Ini sudah layak berada di dalam edge location apa enggak. Ini kalau semakin populer, semakin sering diakses, maka dia akan semakin muncul di edge location atau bahkan semakin lama ya dia di situ ya. Jadi semakin semakin sering gitu gitu. Jadi kayak misalkan video-video yang trending topik misalkan, dia pasti akan berada di edge location yang ada di eh, server-server penyedia cloud. Kayak misalkan YouTube tadi, YouTube itu pasti akan menyimpan ya video-video yang populer, terutama di geolocation tertentu gitu ya. Kalau video yang trending di Indonesia kebanyakan mungkin ya eh, video-video yang kontennya berasal dari Indonesia gitu.
Nah, ini proses untuk mengatur distribusi data ya pada CloudFront. Jadi eh, yang pertama ini ada empat step ya. Yang pertama kita eh, spesifikkan atau kita tentukan sebuah origin server ya. Ini, ini mungkin sudah kita bahas gitu ya. Misalkan bisa jadi origin server itu adalah virtual machine, EC2 instance, S3 bucket, dan lain-lain. Kemudian yang kedua adalah kita mengkonfigurasi eh, proses distribusinya ya. Mulai dari aksesnya seperti apa, security-nya, query string-nya, queue restriction, dan juga akses log-nya seperti itu. Kemudian si CloudFront ini mengassign ya domain name tertentu yang eh, nanti akan dijadikan titik-titik untuk eh, pendistribusian data-data yang dilakukan caching tadi ya. Kemudian eh, CloudFront akan membagikan konten-konten tersebut yang mengkoordinasikan eh, ke seluruh edge location tadi. Jadi sebenarnya CloudFront ini yang berperan di tengah-tengah gitu ya, yang menentukan eh, objek mana yang masih akan di cache atau yang sudah dihapus di masing-masing edge location tersebut. Nah, ini tentunya eh, kan sangat sulit ya. Ini mungkin ngomongnya udah nggak ada eh, di on premise sudah nggak ada ini ya untuk service-service semacam ini. Kita nggak bisa gitu. Misalkan eh, kita punya server on premise kecuali kalau kita beli data center apa menyewa data center di beberapa titik terus kita membuat semacam CDN versi kita gitu ya itu baru baru bisa tapi kalau saya rasa nggak akan bisa ya untuk eh, untuk apa Mereka namanya coba eh, beli. pembuatan CDN ini kita lakukan secara apa on premise gitu ya. Nah, ini adalah mekanisme untuk menentukan eh, apa namanya kadaluarsa dari konten ya. Jadi konten itu juga ada kadaluarsanya. Artinya apa? Kan bisa jadi kalau misalkan file-file seperti JavaScript, CSS itu juga bisa jadi berubah ya mungkin ya di kemudian hari ya. Nah, yang pertama ini adalah eh, time to time to live-nya. Jadi TTL ini dengan metode TTL ini kita bisa mengontrol ya, seberapa lama sih file itu akan tetap berada di CloudFront case itu ya sebelum CloudFront akan melakukan request ke mana ke pusatnya atau ke originnya. Jadi kita bisa ngatur kapan konten itu akan di request ulang nih, akan di request ulang. Nah, si TTL ini kita kita yang menentukan ya, set by you, kita yang menentukan. Sehingga kalau kita meningkatkan durasinya, maka increase the duration means eh ya, jadi kita tentukan itu oh, file ini akan di-refresh tiap 24 jam gitu ya. Maka ini akan semakin lama, maka semakin menguntungkan untuk user ya. Artinya user itu akan semakin terus-menerus ketika request dia dapatnya di mana di edge case-nya, jadi bukan di originnya. Sehingga apa durasi yang lebih lama ini akan mengurangi beban atau load
pada originnya nggak terlalu terbebani gitu. Jadi kalau kita set TTL itu kita set nol, maka eh, si CloudFront ini bisa mengakses konten ke origin. Hmm. Nah, untuk TTL ini karena dia time based, dia berarti cocok untuk use case atau objek-objek yang nggak terlalu urgent, butuh cepat untuk berubah gitu ya. Misalkan di originnya ada perubahan. Maksudnya adalah nggak apa-apa gitu ya. Misalkan sekarang, misalkan saya update, eh, dia 1 jam lagi baru di CDN-nya baru terupdate gitu misalkan. Replace yang paling baru itu nggak apa-apa. Itu kalau kita menggunakan TTL. Tapi eh, mungkin juga ada yang mekanisme yang lain ya. Misalkan kalau ada perubahan di server, maka si CloudFront-nya itu harus responsif, harus berubah gitu ya. Itu juga ada. Sudah change object name, jadi mengganti eh, ini agak effort ya, ada effortnya yaitu ganti nama. Kalau kita mengganti nama sebuah file, maka si CloudFront ini akan otomatis mengupdate objek tersebut ya. Tapi eh, ini nggak direkomendasikan sebenarnya. Tapi untuk menunjukkan aja bahwa kita bisa melakukan update secara langsung ya, tanpa nunggu-nunggu kalau ada perubahan nama dari file. Tuh. Kemudian eh, invalidate object ini adalah solusi yang nggak baik ya. Hmm. Ini agak berat karena sistem ini harus berhubungan langsung dengan edge location yang ada, sehingga mungkin cocok kalau kita memang bisa memilih-milih ya objek mana yang berubah atau objek mana yang enggak. Jadi ini adalah bagaimana objek data itu bisa kadaluarsa. Ini contoh pada kasus video on demand streaming, misalkan teman-teman nonton Netflix gitu-gitu ya. Jadi disampaikan bahwa CloudFront ini bisa mendeliver video streaming ya. Jadi untuk video streaming ini bisa kita gunakan untuk menggunakan CloudFront seperti itu. Ya, di sini untuk video streaming ada source content, kemudian Elemental Media Converter ini service yang baru kita kenal ya. Dan Media Convert. Kemudian hasil convert tadi eh, menjadi beberapa format, kemudian converter tadi disimpan di S3, nah dari S3 dimasukkan ke CloudFront, baru dynamic stream deliver ke user. Oke.
Oke, kemudian ini ada use case lain ya, yaitu eh, kita menggunakannya untuk melakukan caching pada konten yang dinamis ya, tergenerate secara dinamis. Secara umum memang eh, proses caching ini digunakan untuk static konten, namun kita juga bisa menggunakannya itu untuk eh, ya karena tadi ya kalau eh, appear static ini maksudnya URL-nya tetap, tapi dia bisa berubah-ubah isinya itu definisi dari konten web dinamis ya. Nah, kalau bagaimana dengan eh, konten yang tergenerate dari proses yang dinamis, tapi sebenarnya dia eh, bisa digunakan ulang gitu ya. Misalkan seperti ini. Eh, ini ada contoh map tiles. Jadi kita bisa melihat apa kota-kota yang eh, sering dikunjungi oleh orang, tapi eh, kita bisa mengenerate informasi yang ini ada user request gitu misalkan dia memilih memilih peta atau location yang eh, tidak tidak ada di cache gitu ya. Nah, kemudian dari sini dia masuk ke load balancing secara umum gitu ya. Load balancing kalau ada banyak di situ instance, jalankan aplikasi. Nah, ini dia akan mengenerate konten ya, HTML kontennya. Nah, konten HTML tadi itu seakan-akan seperti konten yang dinamis ya. Padahal dia eh, tergenerate ketika ada trigger orang yang submit request tadi. Nah, si HTML ini tadi kita eh, merupakan sebuah file statis yang kita simpan di CloudFront. Ini jadi kemudian kalau ada orang yang merequest hal yang sama, maka dia nggak perlu lagi sampai ke sini ya, sampai ke proses masuk ke load balancing, kemudian generate di situ instance, seperti itu. Tapi cukup melihat file HTML yang ada di Amazon CloudFront. Tuh. Oke, kemudian kita juga bisa menggunakan CloudFront ini untuk me- apa namanya mencegah adanya DDoS atau Denial Distributed of Service ya. Ini mungkin yang belum pernah tahu DDoS itu serangan yang dilakukan dengan cara melakukan flooding atau request ya. Requestnya normal ya, bukan request yang aneh-aneh. Cuma eh, dia merequest dengan skala yang besar ya. Request terhadap bisa jadi konten atau mungkin file-file statis juga gitu ya. Nah, tujuannya memang untuk di DAS ini dia mencoba untuk apa, membuat website atau aplikasi user itu nggak bisa diakses atau unavailable ya. Jadi dengan melakukan flooding pada network traffic. Nah, untuk mencapai ini maka attackers itu menggunakan multi source ya. Si attackers ya kan dia nggak mm, kalau dari satu source kan gampang ya untuk dihalau gitu, oh dari source ini di blok aja gitu. Nah, dia mungkin menggunakan banyak source dan juga melakukan orkestrasi untuk menyerang targetnya gitu ya. Nah, kemudian source ini mungkin terdistribusi dan mengandung malware mungkin yang menginfeksi komputer, routers, IoT device dan lain-lain. Nah, contoh di sini ini adalah salah satu contoh resilient architecture yang eh, tujuannya adalah menghalau serangan DDoS.
Ini Anda juga diperkenalkan di sini ya ada AWS WAF. Dia ini adalah aplikasi web security ya untuk application firewall. Jadi ini firewall di tingkat aplikasi yaitu memonitor request HTTP atau HTTPS yang mengarah pada API gateway atau ke CloudFront atau Cloud Balancer jika terdapat eh, aksi yang mencurigakan gitu ya mungkin ya. Eh, Maka dia akan terblokir. Ini ada AWS WAF ini tujuannya untuk memblokir sehingga di DDoS attack sebelum masuk ke CloudFront ini dia akan terhalau di sini. Oke, kesimpulan dari section 3 ini adalah CloudFront merupakan global CDN service ya, yang mempercepat pengiriman konten statik ataupun video no minimum usage. Jadi kalau nggak ada misalkan digunakan berapa tahun atau dengan konten berapa lama gitu ya. Kemudian CloudFront ini terdiri dari dua komponen eh, yaitu dari apa namanya edge location dan regional edge case. Kemudian untuk menggunakan CloudFront itu kita menspesifikkan origin servernya dan CloudFront itu sendiri untuk proses distribusinya. Oke, jadi tujuan utama dari CloudFront adalah ini bisa mengimprove resilience. Ini ada pertanyaan dulu mungkin ini terkait dengan eh, Amazon CloudFront.
Oke, kita lanjutkan. Eh, ini adalah guided lab-nya. Nah, kita masuk ke casing web session. Jadi kalau mungkin teman-teman eh, pernah mengembangkan aplikasi berbasis web gitu ya, eh, web apa namanya, web dinamis gitu, eh, menggunakan PHP atau mungkin JavaScript dan lain. Nah, ini pasti akan pernah menggunakan session ya. Di session itu variabel eh, yang kita simpan gitu biasanya. Jadi kalau login, user itu login, kemudian eh, kan berarti informasi loginnya itu nempel gitu ya. Eh, si aplikasi itu akan terus-menerus sampai dia logout, informasi terkait dengan data informasi loginnya itu akan masih tetap nempel gitu ya. Nah, itu eh, yaitu terkait dengan session. Nah, jadi kalau menggunakan aplikasi web itu banyak menggunakan HTTP request ya, HTTP request seperti kemudian aplikasi itu akan mengembalikan respon tertentu. Nah, transaksi seperti ini kita sebut sebagai session. Nah, kenapa kok namanya session? Karena eh, dalam satu sesi itu tentunya konteksnya sama ya. Eh, Misalkan teman-teman login ke satu aplikasi, buka menu macam-macam, itu masih akan dianggap konteksnya adalah user yang sudah login tadi ya. Nah, setiap request ini kalau di aplikasi web kan pasti independen ya dari previous transaction. Jadi kayak udah nggak ada hubungannya gitu. Sehingga session itu digunakan untuk memanage user authentication, ya login dan lain-lain, dan menyimpan user data ketika kita berinteraksi dengan aplikasi. Misalkan eh, ketika kita pindah halaman ya itu masih kita yang dianggap orang yang login gitu ya. Kemudian juga nah kemudian secara default ya eh, untuk session sendiri tersebut kita bisa menggunakan berbagai alternatif ya. Kalau defaultnya kalau kita menggunakan aplikasi berbasis web, ya sessionnya itu disimpan di eh, web server itu sendiri gitu ya. Tapi kalau misalkan kita menggunakan load balancer, tentunya mekanisme itu tidak bisa dilakukan atau sulit ya, karena eh, session yang nempel di satu server, maka server yang ketika user itu mendapatkan kebetulan mendapatkan apa namanya, mendapatkan jatah di server yang lain atau node yang lain, maka sessionnya kan akan hilang ya, karena seakan-akan dia kayak belum login, padahal dia udah login. Ini mungkin bisa jadi eh, hal ini terjadi gitu ya, kalau kita nggak menggunakan handling session di tempat yang terpisah. Jadi misalkan gini, kita punya dua EC2 instance gitu ya untuk web servernya. Nah, ketika kita login, misalkan katakanlah servernya itu ada server A dan server B. Ketika kita login, sessionnya disimpan di server A. Nah, padahal si load balancer itu kan selalu apa ya, membagi beban ya. Kebetulan kita diarahkan oleh si load balancer tadi ke server B. Tentunya kan kita belum
kalau kita lihat di server B, kita nggak punya data session ya di situ. Artinya apa? Artinya adalah ketika hal tersebut terjadi, maka user yang kebetulan mendapatkan yang eh, di server yang B, maka dia akan dianggap tidak login ya, belum login. Ini yang nggak kita inginkan. Nah, jika kita meletakkan eh, session file atau informasi login tadi di tempat yang terpisah dari kedua isi itu instan atau virtual machine A dan B tadi, maka kemungkinan kita eh, bisa fleksibel ya, bisa masuk ke server A ataupun masuk ke server B dengan session yang sama karena session tadi dipegang oleh eh, pihak lain gitu ya selain server. Nah, di sini ada sticky session. Dia ini adalah service yang secara efektif budget ya. Karena session yang disimpan di web server itu bisa termanage dengan baik. Sehingga sticky session ini dia melakukan eliminasi atau menurunkan network latency dan meningkatkan retrieval pada session tertentu gitu. Jadi ini aman gitu ya. Nah, eh, terkait dengan kemungkinan terjadinya instant failure, jadi misalkan tadi kita punya server A dan server B, misalkan server B-nya rusak, maka kalau kita nggak taruh di tempat yang terpisah, maka kita akan kehilangan session tersebut. Itu eh, salah satu tujuan dari sticky session. Hmm. Tapi juga terdapat beberapa ke ininya ya. Nah, kemudian eh, sticky session tadi kita eh, kalau session tadi kita letakkan di case terdistribusi ya, misalkan di masing-masing distribusi distributed case ini, maka kita bisa apa namanya meletakkan case tadi di tempat yang terpisah ya, atau tempat yang terdistribusi tersebar gitu ya, sehingga akan lebih eh, aman gitu ya. Ini cara yang kedua. Cara yang ketiga adalah menyimpan eh, session itu di Amazon DynamoDB atau NoSQL gitu. Ini kita bisa scaling, kita nggak ngurusin ya sessionnya mau seperti apa gitu ya disimpannya. Ini arsitektur penyimpanan session state pada aplikasi game online. Ini ada eh, masing-masing. Ini ada replikasinya ya Amazon Availability Zone 1 dan AZ yang dua. Terus ada Elastic Load Balancing juga. Di Elastic Load Balancing ini kita bisa menggunakan DynamoDB juga ya sebagai backend untuk menyimpan session tersebut. Jadi intinya ada berbagai macam eh, alternatif untuk menyimpan session pada web. Oke, jadi eh, pada section 4 ini tadi kita melihat ada eh, apa itu session ya. Kemudian eh, kita bisa menggunakan sticky session menggunakan eh, fiturnya Elastic Load Balancing atau kita gunakan model-model yang lain ya seperti persisting session disimpan pada DynamoDB tabel.
Oh iya, maaf. Oh iya, sorry, sorry. Sorry, sorry. Ini tadi yang ilustrasi untuk kalau misalkan kita simpan di distributed cache ya. Jadi kalau ini resikonya adalah kalau misalkan eh, ini hilang ya, node ini hilang atau rusak, maka ya dia akan hilang ya kalau disimpan di dalam EC2 instance. Tapi kalau dia terdistribusi ya, cache clusternya ya, maka dia akan lebih aman. Ini kalau yang tadi pakai DynamoDB atau ini juga sama sebenarnya prinsipnya menggunakan DynamoDB tapi lebih aman ya karena dia ada apa namanya eh, ada dua availability zone yang memang redundant untuk eh, menjaga high availability-nya seperti itu. Ini eh, untuk rangkuman dari section 4 yaitu terkait dengan DynamoDB. Oke, mungkin ada pertanyaan dulu.
Oke, selanjutnya adalah caching database ya. Kalau tadi eh, konten objek, kemudian session, dan ini kita mencoba untuk mengenali caching pada database. Nah, ini kok kayaknya aneh ya, bro. Kenapa kok database di caching? Padahal kan database tentunya adalah data-datanya itu dinamis gitu ya. Nah, ini ada beberapa alasan kenapa kita perlu melakukan caching pada database. Yang pertama adalah kita concern atau kita peduli terhadap response times for your customer. Artinya, eh, pengennya kalau kita bikin aplikasi itu kan bisa cepat ya. Eh, bisa cepat, bisa segera nyampe, bisa apapun ya. Mungkin user nggak akan peduli ya kita menggunakan algoritma apa, sekompleks apa, struktur database-nya apa, DBMS-nya apa. Mereka mungkin nggak akan peduli. Yang mereka pedulikan adalah kecepatan dalam kecepatan waktu respon pada pada request yang mereka buat gitu. Nah, eh, itu adalah yang mendasari awal gitu ya, yang mendasari bahwa kita memang dari awal tadi memang kita sepakat ya kalau request itu harusnya cepat ya dibalikinnya atau latensi itu harusnya sekecil mungkin gitu. Nah, kemudian jika terjadi request ya pada pada database dengan volume yang sangat besar, tentunya ini akan membuat database kita itu eh, bisa jadi eh, not tidak responsif gitu ya, misalkan. Sehingga kita membutuhkan sebuah strategi gitu ya untuk eh, si database kita ini eh, bisa lebih eh, meningkatkan throughput ya, sehingga kita bisa memperoleh performa yang lebih baik di situ. Kemudian yang ketiga adalah kita ingin mengurangi biaya terkait dengan database. Artinya, eh, yang kita tahu bahwa akses ke database itu juga eh, memiliki apa namanya pricing atau cost. Salah satunya adalah jika data keluar ya, jadi hitungannya adalah per data keluar gitu. Nah, di sini tentunya strategi yang dilakukan adalah bagaimana supaya user itu tidak terlalu sering, tidak terlalu banyak membaca database. Nah, untuk database caching ini juga apa kita anggap sebagai suplemen ya atau fitur tambahan pada primary database sehingga kita bisa menghapus atau remove unnecessary pressure. Jadi untuk apa namanya pressure-nya ya ini akan eh, tertekan ya ditekan. Jadi nggak membebani, nggak akan membebani primary database-nya. Oke,
dalam use case atau contoh ini kita menggunakan DynamoDB untuk menyimpan state information atau status dari suatu informasi. Misalkan pada online gaming application, kita membutuhkan respon database yang lebih cepat gitu ya. Kan bisa jadi lebih cepat daripada aplikasi-aplikasi sistem informasi ya. Kalau sistem informasi mungkin nunggu-nunggu beberapa detik nggak apa-apa. Tapi kalau game seharusnya responnya lebih cepat gitu ya. Kalau ini versi simpelnya gitu ya. Ada klien di sini, ada klien, kemudian CloudFront, ada load balancer, ada web server, ada game server di sini. Nah, eh, state information itu misalkan bagaimana game itu proses di dalam game itu terjadi gitu ya. Nah, bagaimana kalau kita simpan gitu ya di DynamoDB ya session state-nya. Misalkan untuk game-game yang multiplayer gitu ya, multiplayer kita simpan state-nya ada di DynamoDB. Nah, ternyata respon yang diberikan ini bisa millisecond scale response time. Mana millisecond itu sangat sangat lama ya. Kalau mungkin eh, butuhnya lebih cepat lagi gitu, lebih cepat. Nah, bagaimana strateginya? Kita gunakan eh, DynamoDB Accelerator. Jadi DynamoDB Accelerator ini eh, service yang dimanage oleh AWS dan dia sudah disebutkan highly available dan eh, caching di level memori ya, oleh DynamoDB. Jadi kita mungkin ini levelnya sudah level yang lebih abstrak lagi ya. Artinya kita nggak melihat, nggak apa, nggak meminta si aplikasi untuk melakukan caching, tapi lebih ke DynamoDB ini diminta untuk melakukan caching pada memori gitu ya. Nah, tadi kalau sebelumnya disebutkan millisecond ya untuk DynamoDB ini, maka yang diharapkan pada DynamoDB Accelerator ini adalah microsecond scale. Jadi dia lebih per berapa ya mikro itu per seribunya ya, dia lebih cepat gitu untuk skalanya. Kemudian fully managed, integrated with DynamoDB, fleksibel dan secure. Ini semacam plugin yang ada pada DynamoDB. Oke, kemudian eh, ini ada DAX ya. DAX ini adalah DynamoDB Accelerator, singkatannya DynamoDB Accelerator itu adalah DAX. Nah, untuk kasus yang game tadi ya, eh, kasus pada session state yang digunakan pada aplikasi game, maka eh, acceleration itu menggunakan DAX untuk ditambahkan kepada arsitektur sehingga eh, tanpa kita melakukan apa namanya semacam perubahan pada game codes tadi. Nah, pada kasus eh, ini sebenarnya sama dengan yang sebelumnya tadi ya, sama yang sebelumnya, hanya saja ditambahkan satu eh, tambahan service antara web server dengan DynamoDB, di mana si DynamoDB ini melakukan caching di level memori, ya, sehingga eh, ini ada mekanisme yang mungkin kita nggak ya mungkin kita bisa membaca dokumentasi lebih dalam gitu ya, bagaimana si DAX ini atau DynamoDB Accelerator ini bekerja. Sebagai contoh, ada konten-konten yang dia seasonal ya, seasonal nggak terus-menerus. Itu misalkan patch release, ya, itu bisa juga kita gunakan si DAX ini sehingga orang nggak baca langsung ke database, melainkan dari eh, ini tadi.
Oke, di sini disebutkan sudah microsecond scale ya untuk DAX ini kita bisa eh, me- me- membuktikan gitu ya. Nanti kalau penggunaan DAX ini jauh lebih cepat ketimbang eh, langsung akses pada database DynamoDB-nya. Tapi mungkin kalau untuk penggunaan normal nggak akan kerasa ya teman-teman ya. Apa nembak si DynamoDB pun udah sangat cepat. Tapi ternyata untuk kebutuhan yang lebih ekstrim, eh, misalkan gaming tadi, use case gaming itu membutuhkan yang lebih cepat gitu. Nah, DAX ini transparan transparan guys. Artinya eh, eh, ada ada dua proses ya, database dan cache, sehingga eh, jika prinsipnya sama ya, jika data itu ditemukan di cache maka ya digunakan, tapi kalau enggak maka dia akan langsung menembak database. Kalau di sini dijelaskan bahwa ada side case ya, namanya side case itu eh, case-nya itu berada di tempat yang berbeda. Jadi misalkan kita bisa menggunakan eh, NoSQL yang lain seperti Redis atau Memcached namanya. Itu adalah NoSQL mirip ya dengan si apa DynamoDB tadi ya. Mereka bisa menghandle request ratusan ribu atau mungkin eh, eh, miliaran request gitu juga banyak gitu. Ini prinsipnya sama. Kita membaca dulu gitu ya. Application tuh defaultnya membaca case. Kalau ada langsung dikembalikan. Kalau nggak ada, dia read ke database dan coba di write atau ditulis di case-nya. Nah, kalau tadi kita eh, punya CloudFront, ini ada satu eh, apa service case dari Amazon yaitu Elastic Case ya. Dia eh, kalau si CloudFront tadi kan, kalau si CloudFront tadi kan memang untuk deliver static file ya, atau file objek-objek yang tidak berubah gitu ya. Nah, bagaimana dengan si Elastic Case ini? Eh, Dia ini adalah in-memory data store in cloud ya. Jadi